Pedoman pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan umum untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. Pertama, KPPS memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Kemudian, KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota pada papan pengumuman di TPS. Kemudian KPPS mempersilahkan dan mengatur saksi dan pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat dari saksi. Selanjutnya, KPPS memberikan salinan DPT dan salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Selanjutnya yaitu KPPS melaksanakan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pada pukul 07.00 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS, atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS, atau pemilih hadir ke TPS. Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, saksi, pengawas TPS, atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Kemudian, Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Selanjutnya, KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftarkan ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu yang membawa anak dalam antrian pemilih. Sebelum pemungutan suara, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Setelah itu, Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih. Selanjutnya, meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir KPU. Pemilih menerima surat suara sesuai dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberikan surat suara pengganti hanya 1 kali. Bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KPU, dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya, atau anggota KPPS. Kemudian pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih juga dilarang membawa HP atau kamera. Setelah surat suara dicoblos, pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos. Kemudian pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara, dipandu oleh anggota KPPS ke-6 dengan ketentuan sebagai berikut. Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden.
surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR, surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD, surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD Provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS, yang dipandu oleh anggota KPPS ke-7. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS, bila mana terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS karena menjalani sakit di rumah, tahanan sementara, rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, maka Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 11.00 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB KPU. Selanjutnya, pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan penghitungan suara. Yang pertama yaitu rapat penghitungan suara. Ketua KPPS memimpin rapat penghitungan suara, memastikan surat suara sudah tertandatangani oleh Ketua KPPS. Kemudian, memeriksa tanda coblos, menunjukkan dan mengumumkan hasil penelitian surat suara sah atau tidak sah kepada saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, pemilih atau masyarakat yang hadir dengan suara yang terdengar dengan jelas. KPPS kedua yaitu membuka setiap surat suara untuk diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS 3 dan KPPS 4 mencatat hasil penelitian tiap lembar surat suara yang sudah diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir model C hasil sesuai jenis pemilu dan memeriksa dan memastikan hasil pencatatan sesuai dengan hasil yang diumumkan oleh Ketua KPPS. KPPS kelima melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. KPPS ke-6 dan KPPS ke-7 menyusun, mengelompokkan dan mengikat dengan karet surat suara yang sudah diteliti dan diumumkan. Surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing peserta pemilu dan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mencatat data pemilih dan pengguna hak pilih dan pengguna surat suara, data pemilih disabilitas, data rincian perolehan suara peserta pemilu, dan data suara sah dan suara tidak sah ke dalam formulir model C hasil sesuai dengan jenis pemilu. Kemudian, untuk TPS lokasi khusus, pemilih DPT tetap dicatat dalam pengguna hak pilih DPT pada kolom B pengguna hak pilih angka 1 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Selanjutnya, KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formulir model C hasil sesuai jenis pemilu. Kemudian, KPPS yang sebagai operator Sirekap memfoto formulir model C hasil setiap jenis pemilu dengan menggunakan aplikasi Sirekap. Selanjutnya, KPPS memberi kesempatan kepada saksi, pengawas TPS, atau pemantau atau masyarakat yang hadir untuk mendokumentasikan formulir model C hasil setiap jenis pemilu. KPPS membuat satu model C hasil salinan setiap jenis pemilu yang selanjutnya digandakan menggunakan alat penggandaan dokumen. KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen untuk membuat model C hasil salinan yang selanjutnya ditandatangani oleh KPPS dan saksi serta disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS.
Dalam penggandaan dokumen, KPPS menggunakan alat penggandaan dokumen yang tersedia untuk menggandakan formulir model C hasil salinan. Mekanisme penyediaan alat penggandaan dokumen sebagaimana dimaksud dapat memedomani mekanisme penggandaan TPS oleh KPPS. Alat penggandaan dokumen tersebut, angka 1, dapat digunakan oleh lebih dari satu TPS, yakni dengan cara KPPS dapat memvalidasi penyediaan alat penggandaan dokumen dengan cara berkeliling membawa alat penggandaan dimaksud ke TPS yang tidak tersedia, dengan tetap memperhatikan durasi waktu penghitungan suara di TPS. Kemudian, penggunaan alat penggandaan sebagaimana angka 3 harus dipastikan tidak sampai membawa formulir model C hasil salinan ke luar TPS. Apabila terdapat kejadian khusus dan atau keberatan ketua, KPPS mencatat kejadian khusus dan atau mempersilahkan saksi untuk mencatat keberatan ke dalam formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Namun bila tidak ada kejadian khusus, maka formulir ditulis nihil. Selanjutnya, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS memasukkan kembali hasil pemungutan dan penghitungan suara ke dalam kotak suara dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk kotak suara, Presiden dan Wakil Presiden berisi 1. Sampul tersegel berisi formulir model C hasil PPWP. Kedua, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPR. Ketiga, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPD. Keempat, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Provinsi. Kelima, sampul tersegel berisi formulir model C hasil DPRD Kabupaten atau Kota. Keenam, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan PPWP. Ketujuh, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPR. Dan kedelapan, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPD. Kesembilan, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Provinsi. Kesepuluh, sampul tersegel berisi formulir model C hasil salinan DPRD Kabupaten atau Kota. 11. Sampul tersegel berisi surat suara sah Presiden dan Wakil Presiden. Ke-12. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah Presiden dan Wakil Presiden. 13. Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan Presiden dan Wakil Presiden. Ke-14. Sampul tersegel berisi surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang rusak atau keliru coblos. 15. Sampul tersegel berisi model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi, C daftar hadir, A surat pindah pemilih, A Kapko daftar pemilih. 16. Sampul tersegel berisi model C pendamping C pemberitahuan KPU dan tanda terima. Untuk kotak suara DPR berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPR. 2. Sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPR. Ketiga, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPR. Keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPR yang rusak atau keliru coblos. Kemudian untuk kotak suara DPD berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPD. Kedua, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPD. Ketiga, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPD. Keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPD yang rusak atau keliru dicoblos. Selanjutnya untuk kotak suara DPRD Provinsi berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Provinsi. Kedua, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Provinsi. Ketiga, sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPRD Provinsi. Keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPRD Provinsi yang rusak atau keliru dicoblos. Yang terakhir yaitu kotak suara DPRD Kabupaten atau Kota berisi 1. Sampul tersegel berisi surat suara sah DPRD Kabupaten atau Kota. Kedua, sampul tersegel berisi surat suara tidak sah DPRD Kabupaten atau Kota. Ketiga,
Sampul tersegel berisi surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan DPRD kabupaten atau kota. Keempat, sampul tersegel berisi surat suara DPRD kabupaten atau kota yang rusak atau keliru coblos. Demikian pedoman pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman KPPS.